Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di pinggiran jalan ya. Ini jalan kalau ke kiri ke arah makam Sunan Giri bisa tembus ke Masjid Agung, nanti ada pertigaan. Tapi kalau ke kanan ke arah Surabaya, jelas lewat Pulau Mantung ya. Jadi di dekat ini wilayah sebelah kanan ini wilayah Kedanya Gresik. Dan di sini di kiri jalan kalau dari arah selatan kita menjumpai sebuah makam, yaitu makam ini tergolong tidak banyak orang yang tahu ya, karena tempatnya juga agak sedikit nyelempit, bahasanya nyelempit, tersembunyi. Suasana di sore hari berada di sebuah makam Mbah Krampung sama Mbah Talang Patih. Jadi di sini adalah makam Mbah Krampung sama Mbah Talang Patih. Kita telusuri dulu ke sana, nanti bagaimana ceritanya kita sambil berjalan kita masuk ke dalam. Assalamualaikum, Rahayu, Rahayu dan Kemati. Jadi ini bentuk gapuronya ya, di kanan kiri untuk mahkota gapuro dicat seperti keemasan. Kita masuk ke dalam. Pemirsa Mbak Bokel MBC TV, lagi-lagi kita ketemu sebuah pohon besar. Ini pohon asam. Pohon asam ini diameternya kurang lebih 1 meter dengan ketinggian kurang lebih 15 meter ke atas. Dan ini ada sebuah aula makam dan ada satu makam di sini. Assalamualaikum, Rahayu. Ini ada satu makam, tidak tahu namanya siapa makam ini, tapi yang jelas ada bentuk makam di sini. Ini dipagar ya, biar lebih aman. Ini makamnya Mbah Krampung dengan keluarga, dengan istri beliau. Jadi ini masih kerabat istana, kerabat dari Kedaton Gresik yang pada saat itu adalah Kesultanan Gresik. Dan ada 3 makam. Dari sini kelihatan. Ini satu ini untuk bangunan ini dari kayu jati ya, dari kayu jati semuanya, dan dikasih tirai juga. Ada sedap malam. Ini adalah makam Mbah Krampung, masih keluarga Kesultanan Giri Kedaton. Sekarang kita menuju ke area makam Mbah Talang Patih, karena dulu Kesultanan Giri Kedaton ada orang
yang berpangkat sebagai patih. Ada Patih Singoludro, ada Patih Mbah Talang Patih. Ya, di sini juga ada beberapa makam. Ada 4 makam di sini. Namun yang kita tuju adalah makamnya Mbah Talang Patih. Makam beliau ada di sana. Di sini pohon asam sangat besar juga sampai atas sana. Makanya jadi adem tempat-tempat seperti ini. Ini dari makam Mbah Krampung menuju ke makam Mbah Talang Patih. Ini jaraknya kurang lebih sekitar 50 meter ya, tapi sudah kelihatan. Kita jalan ke barat. Untuk suasananya tepat di bawah pohon sentono. Ada juga pohon imbo, ada juga pohon kepo, ada juga pohon asam. Nah ini pemirsa, ini pohonnya sangat besar sekali, ini cuma bercabang 2. Tinggian kurang lebih sekitar 50 meter sampai atas sana. Ini suasana di sore hari sekitar jam 3:30. Disinilah makam Mbah Talang Patih yang ada di area sini. Berpagar atas besi stainless. Itu pemirsa, kita lihat bersama. Ini adalah patih dari kerajaan Giri Kedaton, masuk Kesultanan. Yang bawah berpagarkan beton dengan ornamen keeropaan modelnya dengan bentuk limas. Ukuran kurang lebih 3 meter ya. Coba kita telusuri keliling. Di bawah pohon sentono, ternyata pohon sentono ini ada 3, sama tingginya sampai atas sana. Nah, itu harganya, makanya banyak di bawahnya. Sangat besar dan menjulang tinggi dan adem. Pemirsa Mbak Bogal channel MBC TV, karena wilayah Gresik ini sangat luas, karena bekas kerajaan atau bekas kesultanan dari kerajaan Giri, makanya banyak makam-makam tua di sini, baik patih maupun sesepuh penerus Giri ke-1, ke-2, dan ke-3 sampai ke-7. Semuanya ada di seputaran wilayah Gresik sini, tidak ada yang jauh, cuma kurang lebih jaraknya sekitar 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Kita tengok sekali lagi, kita menuju ke Mbah Talang Patih, persis di bawah pohon sentono. Ada 3 batang, ada 3 pohon yang sangat besar sekali sampai atas sana. Jadi kalau ditarik lurus ini tepatnya ada di sebelah selatannya makam Kanjeng Sunan Giri ya. Tak jauh dari terminal bus. Kalau pemirsa semuanya berziarah ke Sunan Giri, nanti turun di terminal bus. Jarak dari terminal kurang lebih cuma 200 meter. Tengok ke barat ada makam ini, yaitu makam Mbah Talang Patih sama Mbah Krampung.
Pemirsa Mbah Bogal channel MBC TV. Di sisi lain di area makam ini juga banyak makam-makam tua yang ada di area sini. Coba kita telusuri karena makam baru dengan makam tua itu jelas ada perbedaan dari batu nisan, pemirsa. Ada perbedaan dari batu nisan. Kalau yang ini jelas batu nisan yang lama ini. Jadi sangat cantik, ukirannya juga masih jelas dengan ornamen-ornamen bunga. Jadi di semua sini makam-makam yang ada di sini yang paling unik dan dari batu nisannya yang ini namanya Safiyah Yuhrun Nafis. Safiyah Yuhrun Nafis, berdekatan dengan makam Ibu Parmi. Entah ini makam baru atau lama, tapi modelnya itu motif lama. Oke pemirsa, kita lanjut kembali karena suatu saat sore ini namanya dekat Barongan. Barongan itu rumpun bambu. Jadi ya tak heran lagi, nyamuknya banyak sekali pemirsa. Lamuk tok, jarang medure, rengiknya banyak. Jadi jengklongnya wakeh, ada nyengit-nyengit. Jadi kita kembali saja ke makam Mbah Krampung yang ada di sisi kiri ya. Pemirsa Mbah Bogal channel MBC TV. Jadi silsilah makam dari Mbah Krampung ini masih kerabat keluarga dari Kesultanan Kerajaan Giri Kedaton, dan patihnya yang bernama Mbah Talang Patih ada di area sini. Jadi kalau patihnya ada dua, yang satunya ada di sebelah timur sana, timur jalan. Oke pemirsa, waktunya sudah sore, lamuke wakeh, kiranya cukup sekian dulu penelusuran Mbah Bogal channel MBC TV, karena di sini kita berada di area makam Mbah Krampung sama Mbah Talang Patih yang berada di seputaran Gresik di Kecamatan Kebomas. Itu jalan raya kelihatan dari sini. Makam Mbah Krampung Raden Talang Patih. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.